Halo. Di sebuah tempat rahasia, pria ini menggunakan pisau belati untuk menusuk sebuah batu bata. Di dalam batu bata itu, dia mengeluarkan sebuah bom, menghancurkan dan meratakan bom itu. Lalu dimasukkan ke dalam kotak bulat, dan memasang signal penerima. Menutup dengan pelan, menguncinya dengan sekrup, dimasukkan ke dalam kotak, meminta kurir mengantarkan ke sebuah restoran. Pelayan mengambil dan meletakkan di dapur, mendorong troli restoran, dan mengantarkan ke sebuah meja. Tiba-tiba, pria ini bersembunyi di luar restoran, mengaktifkan bom itu. Sebuah ledakan besar, membuat restoran itu hancur seketika. Gelombang bom itu bahkan membalikkan mobil, meniup terbang pasir, membuat pejalan kaki terdampar 3 meter. Semua orang yang ada di restoran itu mati. Dia memejamkan matanya, menikmatinya, wajahnya yang kejam dan dingin. Namanya Nash. Dia adalah seorang pembunuh bayaran, yang biasa dipakai orang kaya, dan paling dicari di dunia. Demi menutupi identitasnya, dia telah melakukan 18 kali operasi wajah. Tidak ada yang mengetahui wajahnya. Dan targetnya kali ini, seorang wanita bernama Kate. Dia bekerja di kedutaan besar AS, yang berada di London. Sehari sebelumnya, Kate memeriksa paspor seseorang bernama Dr. Balan. Karena Kate melihat Balan sepertinya memiliki identitas lain, Kate pun menyelidikinya. Balan memiliki 4 teman yang sudah terbang ke Amerika, dan mereka semua adalah profesional gas. Kate menyadari, ini akan menjadi masalah besar. Dia pun mencoba mencari bukti. Ternyata duta besar menolak permintaannya. Dan apa yang telah Kate lakukan? Membuat seorang bos besar bernama Fred jengkel, agar Balan dapat sampai di New York tepat waktu. Fred membayar 3.000 juta dolar kepada Nash untuk menyingkirkan Kate. Tapi nyawa Kate, sebelum kejadian di restoran, Kate sedang mencari kado di toko kado. Dia bahkan terdampar akibat bom itu. Kate selamat, dan hanya sedikit terluka. Dia berdiri di depan restoran, meminta bantuan orang. Nash mendekatinya. Nash melihat Kate masih hidup. Dia merasa kesal, lalu mengeluarkan senjata, ingin membunuh Kate. Untungnya sebuah tabung gas bocor, lalu meledak, hingga menghalangi penglihatan Nash. Kate mengambil kesempatan, berlari dari kejaran Nash. Nash telah mencari di 3 jalan besar, tapi Kate tidak terkejar. Nash pun pergi. Saat Kate ingin kembali ke kedutaan besar, di sebuah taman, dia bertemu dengan teman kantornya Bill. Bill membawanya, agar menjauh dari kerumunan, lalu mengeluarkan senjata ingin membunuh Kate. Tapi ternyata Bill adalah mata-mata di kedutaan besar. Restoran itu juga adalah jebakan Bill. Kate merampas senjata Bill. Di tengah perebutan senjata, tiba-tiba pistol tertembak, menembak perut Bill. Bill terjatuh dan meninggal. Saat itu Nash muncul. Kate langsung mengangkat senjata itu ke arah Nash, tapi ternyata tidak ada peluru lagi di dalamnya. Kate pun hanya bisa lari. Dan Kate yang sedang memegang senjata telah direkam oleh banyak orang, bahkan dikirim melalui internet. Ini menjadi bukti bahwa dialah pembunuh Bill. Kemudian serangan di restoran. Agen London segera mengeluarkan surat perintah untuk mencarinya. Bahkan atasan kedutaan besar, Sam, membawa pasukan untuk mencarinya. Kate tidak percaya pada siapapun. Dia menghubungi temannya Lisa, meminta Lisa mengantarkan baju dan kartu kredit padanya. Kate dan Lisa bertemu. Nash pun muncul. Dia membawa senjata, lalu mendekati Kate. Ternyata polisi telah dengan cepat mengepung stasiun. Dan Anderson juga membawa anak buahnya masuk ke dalam stasiun. Kate melihat seperti ada yang tidak beres. Melompat masuk ke dalam rel, masuk ke dalam terowongan, kabur dengan cepat. Polisi menerobos masuk, dan mengejarnya. Dia akhirnya masuk ke kotak distribusi, lalu menelusuri terowongan lainnya. Barulah dia dapat menjauh dari mereka. Saat Kate mengira dia sudah aman, ternyata Nash mengikutinya, melempar bom ke arah Kate, hingga membuat Kate terlempar jauh. Kate berpura-pura pingsan, mengambil senjata di dekatnya. Nash yang tidak memperhatikannya, kakinya tertusuk oleh pisau itu. Kate pun bergegas kabur. Sekali lagi mereka gagal. Nash menemui Fred, berkata kalau Kate bukan wanita yang mudah. Fred pun beritahu pada Nash, Kate sekarang sudah menjadi buronan. Dia tidak dapat menghalangi Balan terbang ke Amerika. Jadi urusan Kate kita biarkan dulu. Fred pun mengajak Nash mendatangi gedung lantai atas, lalu memberikannya sebuah senjata. Senjata ini sangat hebat, bahkan senjata ini lebih panjang daripada tangan. Nash bersiap akan menembak sebuah gedung. Peluru ditembak, dan gedung itu hancur seketika, meruntuhkan 3/4 gedung itu. Melihat itu, Nash cukup shock. Dia kagum dengan senjata ini.
Senjata ini cukup hebat, dan Balan yang menciptakan senjata gas ini terlihat cukup santai, mengeluarkan foto, lalu melihat foto istrinya yang telah mati. 5 tahun lalu, istri Balan akan pergi ke Amerika untuk berobat, tapi saat pemeriksaan paspor, sengaja dipersulit, membuatnya tidak dapat berobat, dan akhirnya meninggal. Balan merasa marah. Dia kemudian bekerja sama dengan Fred, terbang ke Amerika, melakukan sesuatu untuk menghancurkan bumi. Balan segera berangkat, terbang ke New York, saat perayaan Tahun Baru, akan melakukan serangan, dan Nash terlihat santai. Dia ingin membunuh KT, lalu akan menyusul ke New York. Nash membawa sebuah chip. Dia bertemu dengan Stephen, seorang ahli IT. Nash meminta Stephen mencari tahu informasi di dalam chip ini. Stephen merasa bangga, mengeluarkan chipnya, memasukkannya ke HP. Hanya dalam semenit, dia mendapatkan semua informasinya. Asalkan Nash memiliki HP ini, dia dapat dengan mudah menemukan KT. Tapi saat Stephen membuka mulut, bertanya pada Nash tentang kejadian restoran, Nash pun tidak menampiknya, mengeluarkan sebuah pena, mencekik lehernya. Dengan satu tusukan pena masuk ke telinga Stephen. Stephen pun mati. Saat bersamaan, KT mendatangi rumah Sam, memberitahukan kepada Sam apa yang telah terjadi. Tidak ada hubungan dengannya, dan Nash sedang memburunya. Sam mendengar nama Nash. Dia pun berkeringat dingin. Sam tahu kalau Nash seorang pembunuh, dan KT dalam bahaya. Mengeluarkan HP, lalu menghubungi anak buahnya di bawah. Tapi tidak ada yang menjawab. 2 anak buahnya, ternyata sudah mati ditembak Nash. Sam merasa ada yang aneh. Dia membawa KT, menerobos dan kabur keluar. Ternyata bom meledakkan pintu, hingga membuat Sam terluka. KT yang menyadari itu, bersembunyi di belakang sofa, tubuhnya gemetar. Saat itu Nash pelan-pelan masuk ke dalam rumah, mencari KT. KT mengeluarkan kepalanya, pelan-pelan melihat gerak-gerik Nash, mencari kesempatan Nash yang berada di kamar. Dengan cepat, menerobos keluar dari tangga. KT pun kabur. Nash mengejarnya, dan menembakkan senjata, memegang kawat, sambil menembakkan senjata ke arah KT. Semua peluru meleset. KT keluar dari tangga, dengan satu gerakan tubuh, melewati pagar besi, berlari di jalan gelap. Nash yang masih mengejar, tiba-tiba kedatangan polisi, hingga membuat Nash mundur lagi. Setelah kabur, dan merasa cukup aman, KT menghubungi Sally. Sally berkata, Sam hanya terluka. Dia masih hidup, tapi masalah semakin besar. Duta besar tidak bisa menjelaskan kepada London. Mereka hanya bisa mengejar pembunuh. Begitu menyadari, dia sekarang adalah buronan. Mendengar hal itu, KT tidak peduli. Dia meminta Sally menyelidiki ruang bawah tanah kedutaan. Mendapatkan data, Sally pun menyanggupinya. KT mendatangi kedutaan luar. Sally yang melihatnya, dengan cepat membuka pintu, dan menutup semua video rekaman. Membiarkan KT masuk mencari data. KT membuka komputer, memalsukan paspor, mengambil alat pemadam, dan menghancurkan komputer itu, melepaskan hard drive. KT mendapatkan informasi paspor itu. Dia kemudian membuka komputer lain, menyelidiki informasi Balan. KT pun menemukan Balan sudah terbang ke New York. Saat itu polisi datang, sebuah pasukan militer, mulai berlari ke ruangan bawah tanah kedutaan. KT dengan cepat bersembunyi, dan memberitahukan Sally, Balan seseorang yang bermasalah. Dia meminta Sally memperhatikannya. Suara sepertinya menjauh. KT membuka pintu, menghindari pasukan itu, dan bergegas keluar dari ruangan bawah tanah. Sebelum pasukan khusus menangkapnya, KT berhasil kabur, dan membawa paspor palsu. KT mendatangi airport. Dia melihat petugas memeriksa. Pasti tidak ada pengecualian. KT pun kemudian masuk ke sebuah toko, membeli baju dan mendandani diri, mengedipkan mata kepada petugas, dan berkata ada masalah di rumah. Dia harus bergegas pulang. Petugas bandara bahkan tidak peduli, lalu membiarkannya lewat. KT berada di pesawat, mendarat di New York. Saat pemeriksaan, wajahnya muncul di bandara pesawat. Mereka ingin menangkapnya, tapi karena sudah malam, KT duduk di depan pintu. Kemudian menggunakan mobil sewa, melihat New York yang kan merayakan Tahun Baru. Jalanan penuh dengan orang-orang. Dia pun menyadari, tempat sasaran Dr. Balan, saat perayaan Tahun Baru. Hanya di sini, dia dapat membunuh banyak orang. KT meminta supir, mengantarnya ke tempat perayaan. Saat itu, di sebuah gedung mewah di New York, Nash dan Fred bertemu. Setelah berbincang-bincang, akhirnya Nash menyadari tujuan utama Fred. Dia ingin menjatuhkan pasar saham Amerika. Jadi Fred bekerja sama dengan Balan.
di sebuah gudang, untuk merakit senjata. Senjata ini akan menghancurkan satu gedung besar. Asalkan senjata ini berhasil, maka saham Amerika akan jatuh. Dengan begitu Fred akan mendapatkan banyak uang. Setelah Nash tahu tujuan utama Fred, merasa Fred seseorang yang kejam. Saat ini Nash mendatangi jalanan New York, bersiap menyerang. Di sisi lain Balan membawa asistennya, membawa mobil, membawa sebuah gas khusus, datang ke jalanan perayaan, melewati pengecekan petugas, naik ke gedung. Di dalam balon itu, penuh dengan gas buatan mereka. Setelah menyelesaikan misi ini, Balan mendatangi gedung lain. Dia bekerja sama dengan Nash. Dalam perjalanan Balan, KT menemukannya. Saat KT ingin menangkapnya, berencana menginterogasinya, anak buah Balan tiba-tiba muncul, mendorong KT ke dinding. KT dengan cepat menyerang balik, dengan tangannya mencekram matanya, lalu menginjak kaki dan memukulnya. KT pun terlepas. KT memukul keras di telinga pria itu. Tapi itu tidak membuat pria itu terjatuh. Sekali lagi KT dijatuhkan ke lantai. Dalam keadaan panik, dia menemukan sebuah pisau, dengan cepat menusuk, dan melukai pria itu. KT mengambil pistolnya, bergerak cepat, mencari keberadaan Balan. Akhirnya KT melihat, Balan dan Nash bersama, menggunakan lift. KT menerobos masuk, menodong petugas, menanyakan nomor kamar mereka. Petugas ketakutan, lalu memberitahukan nomor kamarnya. Tapi saat dia naik ke atas, Nash dan Balan telah mengambil senjata, dan mendatangi atap gedung. Nash menaruh kain di atas lantai, membidik jarak jauh. Tapi, dia masih belum menembak. Balan memintanya cepat menembak. Nash merasa risih, dan merasa Balan terlalu banyak bicara. Dia kemudian mengeluarkan pisau, lalu langsung menusuk leher Balan. Menyiapkan senapannya, bersiap menembak ke balon itu. Tangannya mulai mendekati pelatuk senjata. Tapi dia masih belum menembak. Tiba-tiba KT tiba di atap gedung, mengangkat senjata, dan melukai pundak Nash. Nash dengan cepat menembak, tapi meleset. Tembakannya tidak mengenai balon itu, hanya mengenai sedikit gedung. Nash merasa kesal. Dia melempar pisau, dan mengenai kaki KT. Nash dengan cepat akan menembak kedua kalinya. KT mencabut pisau dari kakinya. Secepat kilat, ingin menyerang Nash. Dia memukul bekas luka kaki KT, kemudian membantingnya. Nash semakin marah. Sekali lagi membidik senjatanya. KT yang tidak gentar, dengan satu kakinya, tembakan lagi-lagi meleset. Nash merasa marah. Dia membuang senjatanya, mendekati, dan mencekik KT. Dengan satu kepalan tangan, memukul KT. Kepala KT dibenturkan. Tapi KT masih bisa berdiri, memukul wajah Nash, mencengkram wajahnya, dan matanya. Nash melepaskan tangan KT dan memeluknya, kemudian mencekiknya. KT yang tidak dapat bernafas, saat itu juga menendang dinding. Sekuat tenaga, kaki Nash tergelincir, bergelantungan di dinding. KT dengan kakinya menginjak tangan Nash, hingga membuatnya terjatuh. Dengan begitu pembunuh nomor 1 di dunia ini berakhir dengan terjatuh. Polisi mendatangi tempat kejadian. KT menjadi pahlawan. Dia mendapatkan penghargaan dan promosi jabatan. Dia dikirim ke kota lain, berpartisipasi dalam penelitian misteri perusahaan payung. Kemudian, penelitian gagal, kebocoran virus, manusia menjadi zombie, dan KT pun bermutasi, berubah menjadi prajurit super, mengubah nama menjadi Alice. Sejak itu Alice melewati kehidupan perang yang bahagia. Akhir film ini, jadilah orang yang baik hati, maka hidup akan lebih lama. Film ini sedikitnya bercerita, kalau saja istri Balan tidak dipersulit mendapatkan visa dan pengobatan, maka hal ini tidak akan terjadi. Jadi ada sebab, maka ada akibatnya. Jadi manusia jangan sombong, kalau tidak maka akan terima akibatnya. Baiklah, film ini sudah selesai. Ingat di like dan komen ya. Nantikan terus ya cerita dari saya. Kita jumpa lain waktu.